Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa man ihtada bihadihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, kaum muslimin jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya bersepakat untuk menjadi hamba Allah yang dimuliakan. Dimuliakan hanyalah hak prerogatif Allah semata. Allah lah yang berhak memuliakan hambanya, berhak menghormati hambanya. Adapun penghormatan, adapun kemuliaan dari hamba ke hamba, dari lembaga ke manusia, bahkan dari negara sekalipun kepada manusia, itu bukanlah kemuliaan yang sebenarnya. Kemuliaan dan penghormatan yang sebenarnya hanyalah dari Allah semata. Bahkan Allah pun menegaskan, la yuzakki ahadan, jangan mensucikan seseorang. Allah yuzakki man yasha, Allah sajalah yang berkehendak untuk mensucikan seseorang tersebut. Semoga kita kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, pemudi, dan juga para remaja serta anak-anak, kita semuanya semoga termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Allahumma amin. Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala apabila bertakwa dengan sebenar-benar bertakwa. Dan bertakwa dengan sebenar bertakwa adalah taat dan patuh kepada aturan Allah di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Hari ini saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji di tanah suci bersiap-siap untuk besok menuju ke Arafah, dan semuanya akan wukuf di Arafah. Kemudian setelah itu melontar jumrah, kemudian mabit di Mina. Demikianlah mereka akan melaksanakan ritual hajinya sejak mulai dari berihram sampai tawaf, kemudian sa'i, tahallul, kemudian wukuf di Arafah, melontar jumrah, dan mabit di Mina. Itulah amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berhaji. Itu kepada hamba-hamba Allah yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Adapun yang tidak diberikan kesempatan ataupun belum diberi kesempatan atau yang sudah menunaikan ibadah haji, maka semoga terus berusaha menjadikan pelajaran-pelajaran yang ada dalam ibadah haji tersebut sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Kita semoga walaupun mungkin ada yang belum berhaji, tetap juga mampu untuk memahami aktivitas segala amalan yang ada dalam ibadah haji tersebut, karena semuanya adalah pelajaran untuk menjadi hamba Allah yang mulia. Kalau yang menunaikan ibadah haji, nilainya haji mabrur. Dan kalau yang sudah menunaikan ibadah haji atau yang belum menunaikan ibadah haji, yang sekarang berada di tanah airnya masing-masing, kalau yang menunaikan ibadah haji sekarang di tanah suci, semoga nanti menjadi haji yang mabrur. Adapun yang sekarang tidak di tanah suci, di tanah airnya masing-masing, juga berpotensi untuk menjadikan hamba Allah yang mulia juga. Kalau yang haji mabrur itu surga balasannya. Kalau hamba Allah yang mulia, mulia di dunia, surga juga di akhirat nantinya. Kaum muslimin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
sekedar mengingatkan kepada kita semua dan kepada kami pribadi supaya kita mampu memahami materi, mampu memahami pelajaran-pelajaran yang kita peroleh bagi yang sudah menunaikan ibadah haji atau yang sedang berhaji sekarang atau yang belum menunaikan ibadah haji juga mampu mengambil pelajaran untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Beribadah haji dimulai dengan ihram, dilanjutkan dengan tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, kemudian wukuf di Arafah dan melontar jumrah, kemudian mabit di Mina. Itu semuanya ada pelajaran, ada hikmah yang semoga itu tetap berada bersama kita, terutama yang sudah menunaikan ibadah haji, tetap itu dalam kehidupannya. Yang sedang menunaikan ibadah haji itu sedang memupuk, sedang menanam pelajaran itu tersebut di dalam diri mereka. Yang belum, berusahalah dengan bismillah memohon kepada Allah, walaupun belum diberikan kesempatan oleh Allah pergi ke tanah suci, tetapi mampu juga untuk menjadi hamba Allah yang mulia. Kita sekedar mengingatkan yang pertama, pelajaran haji itu dengan ihram. Berihram itu berpakaian putih saja. Apa pelajaran yang kita dapati dari berihram? Artinya dalam kehidupan kita, agar kita mulailah dengan karena Allah semata, karena yang maha suci saja, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan berihram kita semua aktivitas kita mulai dengan bismillah, karena Allah lah yang maha suci. Itulah orang yang bersih diri namanya. Jadi dengan berihram kita berusaha untuk memulai aktivitas kita dengan bersih diri, dengan hanya karena Allah semata dalam kehidupan kita. Setelah berihram kita pun tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali, dimulai dari rukun Hajar Aswad, dari sudut terletak Hajar Aswad, keliling sampai 7 kali keliling, diakhiri dengan berada di sudut Hajar Aswad juga. Dan letak Ka'bah harus sebelah kiri kita, tidak bisa di sebelah kanan, tidak bisa kita robah-robah. Selama 7 kali kita mengelilingi Ka'bah tersebut, kita dalam rangka untuk fokus berkehidupan kita yang kita mulai dengan bismillah, dengan bersih diri dalam kehidupan kita di dunia ini. Fokus kehidupan kita di dunia ini tujuannya adalah Allah semata. Itulah pelajaran kita tawaf, agar kita mampu berkehidupan, dimulai dengan ihram, bersih diri, kemudian dilakukan dengan kehidupan kita, aktivitas kita apa saja, tujuannya adalah karena Allah semata. Di segala aspek kehidupan, di lapangan pendidikan, di lapangan perdagangan, di lapangan mungkin pemerintahan, birokratkah, dalam lapangan pertanian, lapangan jasa sekaligus juga, itu semuanya kita mulai dengan bersih diri karena Allah. Dan tujuan kita beraktivitas di mana saja kita berada, di kantor yang megahkah, di kantor yang biasa-biasa sajakah, tujuannya adalah Allah semata. Itulah pelajaran dari kita tawaf di mengelilingi Ka'bah. Setelah tawaf kita sa'i. Sa'i itu kita dari Bukit Safa berjalan, berlari kecil, kemudian sampai ke Bukit Marwah. Sampai 7 kali, kembali ke Safa, kembali lagi ke Marwah, sampai 7 kali. Apa pelajaran Allah inginkan dari kita untuk melaksanakan sa'i ini? Kita masih ingat peristiwa sa'i ini adalah peristiwa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berlari-larinya ibu Nabi Ismail, Siti Hajar, untuk mencari rezeki buat anaknya. Karena Nabi Ismail sudah kekurangan bahan, kekurangan makanan dan minuman, maka Siti Hajar pun dia mencari makanan dan minuman, diletakkan anaknya di samping Ka'bah. Dia pun pergi meninggalkan anaknya sekitar puluhan meter dari Ka'bah menuju ke Bukit Safa. Kalau dari Bukit Safa tersebut ada makanan dan ada minuman buat anaknya yang sudah kehausan dan kelaparan. Tidak nampak dari Bukit Safa, pergi dia menuju ke Bukit Marwah. Kalau nampak juga dari Bukit Marwah tersebut ada makanan dan minuman. Tidak juga nampak sampai 7 kali melakukannya. Oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan peristiwa ini yang kita sebut dengan sa'i. Itulah pelajaran kepada kita kaum muslimin jamaah Jumat, jamaah zuhur yang berbahagia, bahwasanya kita ini bekerja dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah, bekerja bukan mencari rezeki.
bekerja, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contoh Siti Hajar ketika dia berlari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah untuk mencari rezeki anaknya, tidak didapati rezeki bagi anaknya. Ternyata rezeki anaknya ada di kaki anaknya itu sendiri, yang kita kenal dengan air Zam-Zam. Itulah Allah menginginkan kepada kita agar kita ini bekerja di segala aspek kehidupan, di lapangan pendidikan, di lapangan perdagangan, lapangan pertanian, di lapangan birokrasi, di lapangan mungkin jasa apa saja. Niatkanlah bekerja itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari angka-angka bulanankah, mingguankah ataupun harian. Karena itu rezeki Allah lah yang mengaturnya. Demikianlah Allah mengajarkan kepada kita agar dari peristiwa haji dimulai dengan kita bersih diri dengan ihram hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan ketika bekerja kita tujuan hanyalah Allah semata, bukan tujuannya karena manusia. Itulah tawaf. Kemudian kita dalam bekerja niatkanlah beribadah kepada Allah, bukan untuk mencari rezeki. Rezeki urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu di mana rezeki kita, tetapi rezeki kita tahu di mana kita. Mungkin rezeki kita dari langit, mungkin rezeki kita dari bumi, dari lautan, dari hutan, dari tetangga, dan dari mana saja. Itulah yang Allah kehendaki dan Allah inginkan kita semoga dalam bekerja niatkanlah dalam rangka beribadah. Setelah kita sa'i, kaum muslimin jamaah zuhur yang berbahagia, kita disuruh tahallul, kita disuruh untuk potong rambut. Karena bisa semuanya kita cukur rambut kita, bisa sebagian saja. Apa pesan Allah Subhanahu wa taala? Apa pelajaran yang kita peroleh dari bercukur ini? Inilah pesan dan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita itu selalu membersihkan dalam kepala kita ini, dalam pikiran kita ini tentang dunia. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk di dunia, tetapi Allah menciptakan kita untuk di akhirat nantinya. Maka supaya kita hilangkan dalam pikiran kita, kalau terlalu menggerogoti kepala kita dunia ini, hilangkanlah, bersihkanlah. Itulah tahallul. Allah inginkan agar kita tidak dikuasai oleh dunia. Dunia meninggalkan kita. Kita tidak peduli akhirat, padahal akhirat mengejar kita. Semestinya kita menjadikan dunia ini sekedar sarana saja untuk menuju akhirat. Jangan mengejar dunia, karena dunia akan meninggalkan kita. Jangan melupakan akhirat, karena akhirat akan mengejar kita. Sebagaimana yang mungkin dipertanyakan oleh sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari kepada orang-orang yang sibuk sekali dengan dunianya, padahal akhirat dengan kematian itu mengejarnya. Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, adhakani mu'midud dunya wal mautu yatlubuhu. Aku heran dengan orang yang sibuk sekali dengan dunia dari pagi sampai pagi, padahal kematian menjemputnya, tidak pernah menyiapkan kematian. Maka kaum muslimin jamaah zuhur yang berbahagia, kita boleh bekerja, tapi niatkanlah ibadah, dan janganlah pikiran kita terlalu digerogoti oleh dunia. Karena dunia itu kalau dalam bahasa Al-Quran mataun qalil, kenikmatan yang sedikit sekali. Tidak ada bandingnya sama sekali dengan kenikmatan yang di akhirat, yang Allah sediakan di surga nantinya. Demikianlah kita setelah sa'i dan tahallul, kita pun disuruh oleh Allah untuk wukuf di Arafah. Saudara-saudara kita yang di tanah suci nanti itu akan menuju Arafah besok hari. Mereka wukuf di Arafah dari mulai subuh sampai maghrib. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau seandainya setelah maghrib masih di Arafah, bisa batal hajinya. Maka demikianlah Allah menginginkan kepada jamaah haji supaya terus siap-siap agar dari subuh sampai maghrib saja di Arafah. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari wukuf di Arafah ini? Pelajaran yang dapat kita ambil kaum muslimin jamaah zuhur yang berbahagia dari wukuf di Arafah adalah bahwa hidup di dunia hanyalah sebentar saja. Ada yang berusia mungkin 20 tahun sudah meninggalkan dunia. Ada yang berusia 40 tahun, 60 tahun, bahkan yang 100 tahun pun akan meninggalkan dunia. Nanti ketika sudah datang sakaratul maut, sebagaimana yang Allah abadikan dalam Al-Quran tentang orang yang sudah kedatangan sakaratul maut, sudah kedatangan habisnya ajalnya, habisnya masa hidupnya di dunia, dia mengatakan, kok cuma sebentar saja hidup di dunia. Padahal sudah 100 tahun dia.
Padahal sudah 90 tahun dia, bahkan sudah 80 tahun. Tetapi sama saja, baik yang 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, atau yang 100 tahun pun ketika sudah datang kematian, terasa hidup di dunia itu cuma sebentar saja. Semoga kita ketika masih hidup ini terus berusaha untuk waspada dan selalu tetap standby, kata bahasa kita, untuk menunggu akhirnya hidup kita di dunia. Karena itu sebentar saja. Jangan terpesona dan mengatakan kan masih muda, kan masih sehat-sehat saja. Karena kematian bukan datang karena selalu sakit-sakit, bukan karena sudah tua, tapi kematian datang kapan saja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah pelajaran dari wukuf di Arafah, bahwasanya hidup di dunia cuma sebentar saja. Setelah wukuf di Arafah, kita pun harus melontar jumrah. Apa pesan dan apa pelajaran dari kita melontar jumrah ini? Demikianlah hidup di dunia yang sebentar, yang mesti kita siapkan dengan bersih diri, berihram, dan tujuan kita hidup di dunia hanyalah kepada Allah fokusnya dengan tawaf, dan kita bekerja dalam segala aspek kehidupan kita, dalam segala macam lapangan pekerjaan kita, itu bekerja dengan niat ibadah, bukan mencari rezeki. Dan harus kita bersihkan terus pikiran-pikiran dunia kita dengan tahalul. Ketahuilah hidup dunia yang sebentar ini banyak sekali tantangan, banyak sekali kendala, dan banyak sekali permusuhan. Maka menghadapi musuh janganlah menghadapi seperti menghadapi teman. Musuh kita adalah setan, baik setan jin maupun setan manusia. Maka untuk menghadapi setan ini, sebagaimana dalam pelajaran lontar jumrah, ya kita perangi dia. Jadi musuh kita dalam kehidupan di dunia yang sebentar ini adalah bukan ditemani, bukan diiyakan katanya, tetapi harus diperangi maksudnya. Itulah pelajaran tentang melontar jumrah bagi kita semuanya. Semoga bapak dan ibu yang sudah menunaikan ibadah haji terus mampu untuk menjadikan lontar jumrah itu ada dalam kehidupannya sampai sekarang. Yaitu musuh berupa setan itu bukan ditemani, tetapi diperangi, dimusuhi. Setelah lontar jumrah, kita pun mabit di Mina. Boleh mabit 2 hari nafar awal, boleh juga mabit berdiam di Mina itu 3 hari nafar sani. Silakan saja kita sesuai dengan kondisi kita. Yang penting apa pelajaran kita mabit di Mina? Kita kaum muslimin jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mabit di Mina agar kita mampu belajar dari pesan Allah bahwasanya hidup di dunia yang sebentar ini, itu wukuf di Arafah yang banyak tantangan-tantangan berupa lontar jumrah. Memang hidup di dunia yang penuh dengan tantangan, walaupun sebentar, tetap kita harus bersosialisasi. Hidup di dunia itulah pelajaran kita di Mina, mabit di Mina, agar kita bersosialisasi. Karena apa? Karena memang kita di dunia harus bersama-sama, jangan sendiri-sendiri, harus berbagi dengan tetangga, harus berbagi dengan sesama. Seandainya kita tidak peduli dan tidak mau berbagi dengan tetangga, Allah mengancam. Dan Allah pun sebagaimana kata Rasulullah SAW, sebuah rumah, sebuah keluarga yang masak masakan enak, dia pun menikmatinya sekeluarga sendirian saja, dan aroma harumnya masakannya itu tercium dengan tetangganya, tetangganya tidak mendapatkannya, tidak juga mendapatkannya dari makanan yang enak dimakan oleh rumah tersebut. Rasulullah pun mengatakan, jangankan masuk surga keluarga ini, mencium surga pun tidak akan bisa dia mendapatkannya. Demikianlah kalau kehidupan tidak ada bersosial, maka jangankan masuk surga, mencium surga pun tidak akan bisa dia rasakan. Kaum muslimin jamaah zuhur yang berbahagia, semoga dari pelajaran haji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak mulai dari ihram kita harus bersih diri. Kita ini bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah semata. Kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah, tujuan kita hidup ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sa'i, kita berlari dari Bukit Safa dan Marwah. Itulah pelajaran tentang kita bekerja. Bekerja bukan mencari uang, bukan mencari rezeki, tapi bekerja karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun tahallul dalam rangka supaya otak kita ini, persepsi manusia ini selalu dibersihkan dari keduniaan saja. Karena itu akan mengganggu dan menyulitkan perjalanan kehidupan kita. Kemudian kita wukuf di Arafah sebagai pelajaran bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak lama. Hidup di dunia ini hanya sebentar saja, karena memang Allah menciptakan kita bukan untuk di dunia. Allah menciptakan kita untuk di akhirat nantinya.
maka orang yang paling cerdas kata Rasulullah SAW adalah bukan orang dengan gelar akademiknya sampai banyak, dengan gelar jabatan yang sangat banyak, bukan dengan harta yang berlimpah, tapi orang yang paling cerdas adalah orang yang paling memahami bahwasanya hidup di dunia sebentar untuk menghadapi kehidupan yang selama-lamanya, diawali dengan kematian. Jadi orang yang selalu mempersiapkan kematian dengan benar, itulah orang yang paling cerdas kata Rasulullah SAW. Itulah syarat wukuf di Arafah yang insya Allah besok saudara-saudara kita akan melaksanakannya. Dan bagi kita yang di tanah air masing-masing, tidak di tanah suci, maka kita pun dianjurkan untuk puasa Arafah. Kalau saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji besok itu wukuf di Arafah, maka kita yang tidak di tanah suci, maka kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk puasa Arafah. Nawaitu sauma Arafah lillahi ta'ala. Itu puasa Arafah di mana keutamaannya sebagaimana kata Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, menghapus dosa 2 tahun. Menghapus dosa kita 2 tahun. Setahun sebelum ini dan setahun setelah ini itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang puasa Arafah. Inilah tawaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa kepada kita. Seandainya kita tidak tertarik dengan berpuasa Arafah, dianggap biasa-biasa saja, kita pun perlu bercermin diri dengan ganjaran, dengan balasan kebaikan yang sebegitu banyaknya, tetapi kita tidak tertarik untuk melakukannya. Kita pun perlu bercermin diri. Kita ini normal apa tidak? Kita ini manusia atau binatang kita ini? Kalau kita normal sebagai manusia, hamba Allah, pasti mengerjakan puasa Arafah. Tetapi kalau saatnya tidak normal, Allahu a'lam. Kita semuanya siap mempertanggungjawabkan jawaban kita, mempertanggungjawabkan semua amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga di dunia yang sebentar, sebagaimana pelajaran wukuf di Arafah, dapat kita pahami dan kita pun mampu untuk terus menghadapi tantangan berupa musuh yang terus ada dalam kehidupan kita di dunia, sebagaimana haji yaitu lontar jumrah, dan kita pun selalu bersosialisasi dalam kehidupan kita, saling berbagi, saling tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri. Itulah pesan dan pelajaran kita yang jamaah haji mabit di Mina. Demikian kaum muslimin jamaah zuhur yang berbahagia yang dapat disampaikan dan dapat kita saling mengingatkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafanillahu wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La